kembali lagi di Indonesia Business Forum. Saya sekarang akan bertanya kepada Indef di sini sebagai ekonom Indef, Pak. Sebenarnya kalaulah mungkin ya 1-2 bulan lah kita tunggu ya supaya harga ini kembali normal. Apa dampak simultan yang mungkin akan terjadi? Inflasi, kemiskinan atau bagaimana? Ya jelas ya, kalau kenaikan harga sudah diprediksi ya bahwa kemarin inflasi di Januari 2,56. Kontributor terbesarnya adalah beras ya, dan di Februari juga sama. Karena situasinya harga masih tertinggi. Ya. Jadi walaupun inflasi di bawah 3%, tapi kontribusi beras itu paling tinggi begitu. Saya kira konsekuensinya adalah kalau nanti sampai bulan Maret tidak ada penurunan harga yang signifikan, maka perhitungan kemiskinan di bulan Maret, ini BPS akan lakukan survei nih di bulan Maret, ya otomatis yang biasanya turun ini pasti akan relatif stagnan atau sangat mungkin naik ya, karena beras itu merupakan komponen makanan terutama beras, komponen terbesar dalam perhitungan kemiskinan ya, setelah itu kan baru rokok. Ya kalau berasnya naiknya terlalu tinggi, maka dampak ikutannya pasti angka garis kemiskinan ya agak sedikit naik lah dibandingkan perhitungan di September. Nah ini yang kemudian biasanya terjadi. Itu dampak yang pertama. Yang kedua saya kira ya problemnya adalah pada level masyarakat ya akan sangat bergantung terhadap beras-beras murah. Mereka sangat menunggu operasi-operasi pasar dengan harga yang katakanlah 12.000 ya, selisih jauh begitu. Jadi kalau itu sudah tergantung, otomatis nanti mereka akan menunggu untuk tiap bulan ada operasi-operasi pasar. Ini kan secara sistem ini akan mengganggu tata niaga beras yang lebih sustainable dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Ini yang saya kira terjadi. Mungkin saya minta tambahannya dong Pak Zulkifli, di tingkat pasar induk ini mungkin pembeli ini juga menurun nggak sih kuantitas mereka membeli beras dengan harga yang tinggi Pak? Boleh Pak mic-nya Pak, jangan lupa lagi Pak. Silakan Pak. Menurun sih enggak ya Mbak Caca, ya gimana ya, dengan posisi sekarang dengan adanya seperti tetap aja orang berpacu tuh membeli tuh. Nggak ada penurunan, ya, masa? Penurun orang yang membeli. Iya, ya, kuantitasnya lah ya. Ya intinya begini, kalau orang pasar induk, orang pasar wilayah itu Mbak, dia kadang-kadang justru dengan posisi sekarang ini, dia kalau datang ke pasar, dia harus beli. Ya. Seandainya dia nggak beli, takut uangnya dibawa besok, dia datang lagi lusanya beras naik lagi. Oh gitu. Jadi setiap yang datang tuh dia harus memanfaatkan duitnya yang ada, harus beli. Jangan dia siapa tahu besok turun lagi. Itu akan terjadi itu, tapi dengan posisi sekarang tidak akan pernah terjadi. Oh, jadi bentar, berarti agak pesimis dong pembeli kita. Udah yakin bahwa tidak akan ada penurunan dalam waktu dekat ini, pasti akan naik begitu? Berkemungkinan besar seperti itu, sebab kenapa? Dia kan juga tahu di daerah juga nggak panen. Oke. Ya kalau seandainya panenlah satu-satunya yang bisa mengembalikan harga normal kembali. Kalau tidak panen, walaupun sebanyak apapun beras Bulog itu tidak akan bisa untuk mengendalikan harga yang seperti harga yang dulu ya 12.000 lah terlalu mungkin. Tapi harapan sih tetap kita punya harapan. Berarti Pak Arief ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Arief. Yang pertama adalah mengenai bahwa dampak simultan yang mungkin akan timbul kalau tidak segera diselesaikan, taruhlah bulan Maret ya, angka kemiskinan dan juga lainnya. Dan suasana kebatinan di masyarakat ini sepertinya udah yakin memang nggak akan turun ini beras ini sampai Maret. Seperti apa Pak Arief? Iya Mbak Caca, jadi komponen-komponen pembentuk harga itu kan menjadi concern kita. Jadi harga naik, harga gabah naik itu karena apa? Tadi kan sudah disebutkan. Kalau harga pupuknya naik, kemudian harga sewa lahan naik, hari orang kerja naik, harga benih naik, ya itu berarti komponen-komponen biaya naik. Kalau nggak naik ya rugi dong nanti juga kan petaninya. Ya, jadi ini juga mesti dihitung. Kita mesti duduk sama-sama, tetapi kalau kita mau mengukur seperti itu harus dalam kondisi normal. Ya, apabila kita mau mengadjust misalnya harga eceran tertinggi, harga pokok pembelian pemerintah dan lain-lain, itu harus dalam kondisi normal. Karena apabila hari ini harganya itu HET-nya dinaikkan, coba bayangkan. Ini ada teman saya kemarin kan, Ombudsman, Mas YK, segala menyarankan untuk menaikkan harga eceran tertinggi. Orang sekarang aja kondisi seperti ini aja sudah banyak memberatkan masyarakat, apalagi kalau HET-nya dinaikkan. Padahal ya, yang paling utama, penyebab utama hari ini adalah produksi. Ya, produksi ya karena
kita tahu bahwa ada keterlambatan karena climate change, ya, maka kita perlu memang cadangan air tadi. Ya. Kemudian kita bicara supply and demand. Ya. Pada saat memang short supply seperti hari ini, harga pasti bergerak naik. Ya, harga yang tinggi itu bukan harga dari beras yang bulog dikirimkan ke Pak Zul di pasar induk atau di retail modern, tetapi harga beras yang produksi dalam negeri. Ya, sehingga kalau saya boleh menyarankan, memang produksi dalam negeri ditingkatkan. Kemudian kita pindahkan giat ekonomi yang kurang lebih itu nilainya kalau 3 juta ton itu 30 triliun, pindahkan dari Thailand dan dari Vietnam, pindahkan ke Indonesia gitu ya. Suka nggak suka ya, pertumbuhan penduduk kita tinggi ya, artinya 2-3% pertumbuhan penduduk, konsumsi meningkat, lahannya juga berkurang ya karena terkonversi. Kalau kita Mbak Caca dari Jakarta ke Kerawang sering saya sebutkan dulu itu banyak sawah, hari ini lautan beton gitu ya, perumahan, pabrik dan lain-lain itu kan terkonversi gitu ya. Jadi otonomi daerah dan lain ini mesti harus ada kerjasama seluruh pihak ya, nggak bisa sepotong-sepotong hanya satu kementerian saja, lembaga saja, tidak. Seluruh kementerian lembaga, private sector, BUMN, BUMD, BUMDes ya, semua pihak harus terintegrasi ya, pindahkan ekonominya ke Indonesia, yuk kita mulai gitu ya. Kemudian tingkatkan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pemerintah itu ya mulai saat ini kita berterima kasih sama Bu Menteri Keuangan dan jajaran gitu ya, karena beliau semua mempersiapkan 28,7 triliun ya, kita harus bekerjasama dengan Himbara, Asbanda dan beberapa bank swasta untuk BUMN di bidang pangan, ID Food atau RNI dan juga Bulog ya, dikasih bunga atau dana murah, bunga rendah itu untuk meng-offtake. Jadi petani peternak itu kalau Pak Presiden memintanya supaya mereka memproduksi saja. Jangan mikirin marketnya, jangan sampai buang-buang cabai, buang-buang telur ya karena harga jatuh gitu ya di bawah HPP, harga pokok produksi. Nah itu harus di-offtake ya, di-offtake oleh BUMN, BUMN bidang pangan dan lain-lain untuk dialirkan kepada hilir di tingkat pasar. Ya sehingga CPP ini menjadi penting, mana yang menggunakan cold storage, mana yang menggunakan, jadi di situ diatur harus memperpanjang shelf life-nya ya. Kemudian yang berikutnya lagi kita mesti belanja bijak. Jadi kalau memang kebutuhan rumah Mbak Caca perlunya beras 10 kilo, Mbak Caca nggak usah beli 50 kilo gitu ya. Kenapa? Karena itu akan mendistorsi pasar, menyerap padahal saudara-saudara kita yang lain banyak memerlukan. Ya, kemudian stop boros pangan ini juga campaign kita sama-sama Mbak Caca. Ya, kita susah-susah nanam ya, kemudian panen, food loss and waste itu Indonesia itu ada sekitar 31% Mbak Caca. Jadi from farm to table itu 31%, nilainya sampai dengan 550 triliun satu tahun. Ya itu bisa membuat ibu kota baru, pemborosan pangan. Jadi kalau kita ada function, ada makan, ada undangan, itu 17% itu waste gitu. Nah ini juga perlu disampaikan kepada publik bahwa pemborosan pangan kalau kita zaman dulu bicaranya ya mubazir gitu ya. Ini juga perlu menjadi konsentrasi kita. Begitu Mbak Caca. Oke, mungkin boleh ditambahkan di sini dong Pak Zulkifli, sebenarnya penimbunan itu ada tidak sih di tingkat mungkin pedagang eceran atau bagaimana ini? Tapi saya yang kalau kami di pasar induk Mbak tidak ada merasa mempunyai penimbunan itu ya Mbak ya. Sebab karena ada, apalagi dengan posisi sekarang bagaimana kita mau menimbun. Modal nggak aja mungkin ada, lah gitu ya. Kita umpamanya kebagian beras 10 ton bagaimana kita menimbun, nggak akan sebab kalau di pasar induk itu tidak akan terjadi untuk penimbunan kita akan diketahui semuanya, toko-toko kita punya, gudang-gudang kita punya, terkecuali kalau panen raya itu berkemungkinan besar itu bisa ya. Tapi kalau dengan posisi kita lagi langka ada penimbunan itu kan sanksinya sangat berat buat kita. Tapi Bapak kan juga meladeni para pembeli. Ada tidak sih suasana kebatinan di masyarakat karena harga ini tinggi supaya nanti bulan depan tidak tinggi mereka beli lebih dari biasanya karena mungkin menimbun juga di rumah tangga? Enggak juga Mbak. Dia juga apalagi dengan posisi sekarang dia sudah mendengar dan dia sudah akan tahu posisi bulan besok, pertengahan bulan besok dan akhir bulan besok orang udah mau panen. Enggak mungkin dia mau menimbun Mbak. Enggak sama sekali yang kita lihat sih enggak ada. Oke, dari Indef boleh dong diberikan tanggapan karena ini kan tahunan kita mau puasa ini harga beras tinggi itu udah
permasalahan sehari-hari. Ya. Pola-pola seperti itu mungkin ada sih, ya aman, buat aman stok rumah tangga aku, jadi menimbun sedikit bagaimana? Ya, jadi begini, kalau kita lihat produksi kita 30 sampai 31 juta ton. Konsumsi sama ya, tetapi yang tidak bisa diprediksi berapa simpanan di rumah tangga, Ya. di pedagang pengumpul ya, di petani maupun di penggilingan gitu ya. Hitungan yang pernah kami dapat 60% itu ada di rumah tangga, 10% ada di petani ataupun di pedagang pengumpul, dan 10% mungkin ada sekitar di Bulog begitu dengan cadangan tadi begitu ya. Nah, ketika katakanlah kita tidak tahu berapa cadangan yang kemudian ketika situasi harga naik diserap oleh masing-masing, itu yang kemudian menyebabkan kelangkaan begitu ya. Ini yang kemudian memang tidak ada regulasi yang bisa mengatur, oh boleh rumah tangga menyimpan sekian atau petani atau penggilingan, kan tidak bisa diatur berapa yang kemudian ketika situasi sulit bisa disimpan oleh masing. Nah, ini yang menyebabkan pasar mengalami distorsi sehingga barang menjadi langka begitu ya. Saya kira memang ketika katakanlah kelemahan dari neraca pangan kita tidak bisa memprediksi yang simpanan-simpanan tadi begitu ya, karena adanya ya pelakunya hanya di produsen dan di konsumen tanpa melihat ada di cadangan, padahal sebentar lagi memasuki puasa, jangan-jangan tadi ya rumah tangga menambah stoknya, ngambilnya ya sekarang mumpung harga lagi murah, padahal mungkin nanti Maret panen harga bisa lebih murah. Betul. Begitu. Baik, supaya tidak menimbulkan kekhawatiran, kita tahu supaya produktivitas tinggi itu tujuan jangka panjang pemirsa. Butuh berapa lama kemudian kita meningkatkan produktivitas yang sekarang saja bisa dilakukan seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan. Mengingat mau bulan puasa, masa sahur pakai roti juga mahal sesaat lagi.